Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama dengan saya, Priskawati Duha, dengan NIM 18742011166. Nah, pada pembahasan saya kali ini adalah mengenai Initial Public Offering atau IPO. Untuk pembahasannya, saya akan memaparkan serta menjelaskan pengertian IPO, syarat IPO suatu perusahaan, tujuan IPO suatu perusahaan, serta bagaimana proses IPO atau go public suatu perusahaan pada pasar modal. Berikut pemaparannya. Pengertian Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering atau IPO adalah penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Tentu saja, hal ini membuat perusahaan yang awalnya adalah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas untuk memilikinya. Melalui IPO, masyarakat umum bisa membeli saham dan perusahaan dapat memperoleh dana tambahan. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia, menjadi perusahaan publik atau terbuka. Syarat IPO suatu perusahaan. Syarat suatu perusahaan sebelum melakukan IPO, yang pertama, memiliki struktur perusahaan yang jelas. Maksudnya adalah, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di bidang proses go public. Hal ini karena pada saat akan IPO, perusahaan memerlukan bantuan orang-orang tersebut. Perusahaan harus menyatakan keinginan buat IPO dengan cara mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia serta melampirkan dokumen dengan lengkap. Nah, yang kedua, perusahaan memiliki aset nyata. Nah, maksud dari ini adalah setiap perusahaan yang ingin go public tentunya harus memiliki aset nyata. Minimal angka yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin masuk ke papan utama Bursa Efek Indonesia adalah 100 miliar. Nah, yang ketiga, perusahaan yang harus sudah laba. Nah, memiliki laba merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi perusahaan yang ingin go public. Untung harus diperoleh minimal sejak 2 tahun terakhir. Jika belum memiliki keuntungan, juga masih punya kesempatan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun, perusahaan tersebut akan dicatatkan di papan pengembangan, bukan di papan utama. Tujuan IPO suatu perusahaan. Mengapa suatu perusahaan tersebut mau melepas atau menjual sahamnya ke publik atau masyarakat luas? Nah, ada beberapa macam tujuan perusahaan melakukan IPO. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan dana murah. Nah, maksudnya adalah perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar uang bunga, sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapatkan dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Nah, maksudnya dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Nah, yang ketiga, potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internet untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang, potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Nah, yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot oleh media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan. Nah, yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. 6. Dengan go public ini, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan, seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Bagaimana proses IPO atau go public suatu perusahaan pada pasar modal? Sebelum melakukan IPO, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, apa saja tahapnya? Yang pertama, perusahaan perlu mendapatkan persetujuan dari stakeholders dan mempersiapkan penjamin emisi yang membantu perusahaan dalam melakukan IPO. Kedua, emiten harus menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Bursa Efek Indonesia dan OJK akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan serta berhak meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Perusahaan dapat menerbitkan prospektus ringkas dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. Nah, yang ketiga, perusahaan membuka masa penawaran umum saham atau offering kepada publik setelah pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK. Nah, yang terakhir, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan serta pemberian kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Nah, setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui sekuritas atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu dia pemaparan dari Initial Public Offering atau IPO. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang ataupun salah dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.